Terkenal dengan julukan Ibu Ida Dayak, baru-baru ini viral karena mempunyai kemampuan mengobati pasien hanya dalam hitungan menit dan langsung sembuh. Orang lumpuh langsung bisa berjalan, tulang bengkok bisa lurus seketika, orang yang sakit stroke bisa sembuh seketika, dan lain sebagainya. Nah, siapakah sebenarnya Ibu Ida Dayak ini? Ilmu apa yang dimilikinya sehingga bisa mengguncangkan dunia pengobatan alternatif di Nusantara ini? Simak investigasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Ibu Ida Dayak berpenampilan khas dengan atribut-atribut suku Dayak, yaitu mulai dari rompi hingga topi yang beliau kenakan. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu Ida Dayak itu mencintai dan menjunjung tinggi adat kebudayaan berpakaian di Nusantara, terkhusus suku Dayak. Menurut berbagai keterangan, Ibu Ida Dayak itu lahir pada tanggal 3 Juli tahun 1972 di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Namun dalam data kependudukan itu tercantum bahwa Ibu Ida tinggal di Cibinong, Bogor, dan tercatat sebagai warga Pasir, Kalimantan Timur. Nama aslinya itu adalah Ida Andriani. Agama yang dianutnya itu adalah agama Islam. Pada awalnya, Ibu Ida Dayak itu membantu para warga dengan melakukan pengobatan alternatifnya dari pasar ke pasar, satu lokasi ke lokasi lainnya. Hingga akhirnya metode pengobatannya tersebut viral dan menjadi pemberitaan nasional karena metodenya yang cukup menggemparkan dunia medis. Hanya dalam hitungan menit, pasien yang diobatinya tersebut bisa sembuh seketika. Mulai dari yang lumpuh tidak bisa berjalan, patah tulang, tulang bengkok, sampai dengan orang yang sakit stroke. Dan selain itu, Ibu Ida itu juga tidak menarifkan sebuah biaya. Sedangkan hal tersebut kalau dilakukan oleh dokter di rumah sakit, tentunya biayanya itu sangat mahal. Bahkan mungkin bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta. Belum lagi kalau di rumah sakit itu penyembuhannya tergolong lama, membutuhkan waktu berbulan-bulan dan mungkin saja bertahun-tahun. Namun di tangan Ibu Ida Dayak semua itu hanya butuh waktu dalam hitungan menit saja. Maka dari itu sudah pasti banyak sekali diserbu oleh orang-orang yang mencari kesembuhan, terutama yang mempunyai taraf ekonomi menengah ke bawah. Rahasia pengobatan Ibu Ida Dayak. Dalam melakukan pengobatan terhadap pasiennya, beliau Ibu Ida melakukan beberapa hal yang bisa saya amati. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menari-nari, menggoyangkan badan ketika menyembuhkan pasien. Mungkin tarian-tarian ini adalah sebuah ritual khusus yang memang dimiliki oleh Ibu Ida Dayak secara turun-temurun dari leluhurnya. Kemudian yang kedua adalah membangkitkan selera humor para pasien agar tidak tegang Biasanya beliau itu menggunakan juk-juk tertentu, ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Pokoknya mengkondisikan agar suasana itu menjadi tidak tegang. Kemudian yang ketiga adalah membaca sebuah lafaz mantra ataupun doa. Di antaranya yang saya ketahui, mantra Ibu Dayak adalah seperti ini. Hidup Panglima Jila, hidup Panglima Burung, hidup Panglima Mandau, Datuk Panglima Mandau, hadir. Namun pemirsa sekalian, sebelum mengucapkan mantra berbahasa Indonesia tersebut, beliau itu juga mengucapkan sebuah mantra, entah itu dalam bahasa apa, saya sendiri kurang memahaminya. Dan baru setelah itu setelah mengucapkan mantra yang berbahasa aneh tersebut, kemudian beliau mengucapkan mantra berbahasa Indonesia tersebut. Yang keempat adalah mengoleskan minyak yang berwarna merah. Entah itu minyak apa, saya sendiri juga kurang memahaminya. Namun ada yang menyebutkan bahwa minyak tersebut adalah minyak bintang. Minyak itulah yang dijual Ibu Ida itu dengan harga Rp50.000 saja. Dan minyak itu tidak hanya bisa menyembuhkan satu macam penyakit saja, namun bisa bermacam-macam penyakit seperti pusing, mah, jantung,
ginjal, dan lain sebagainya. Itulah 4 poin pokok yang saya tangkap dalam proses penyembuhan Ibu Ida. Namun tidak semua keempat poin tersebut Ibu Ida lakukan. Terkadang beliau melakukan poin ke-1 yaitu menari-nari, terkadang juga tidak. Namun di antara 4 poin tersebut yang pasti dilakukan adalah poin keempat, yaitu menggunakan minyak yang berwarna merah yang disinyalir itu adalah minyak bintang suku Dayak. Legenda minyak bintang. Minyak bintang itu adalah salah satu minyak keramat suku Dayak yang mengandung bermacam-macam khasiat untuk pengobatan maupun mengandung ilmu-ilmu gaib tingkat tinggi yang di luar akal manusia. Di tahun kisaran 2015 silam saya pernah mendengar cerita tentang minyak bintang ini, mulai dari bahan pembuatannya, khasiat-khasiatnya, serta efek yang ditimbulkan apabila memakai minyak ini. Menurut cerita yang saya dengar, yaitu dari salah seorang datuk namanya Datuk Maulana, bahwa minyak bintang itu terbuat dari otak manusia yang dulunya itu menjadi musuh, dan kemudian musuh tersebut berhasil dipenggal kepalanya saat pertarungan. Kemudian dicampur darah burung tertentu yang dipatahkan kakinya itu secara berkali-kali pada hari-hari tertentu dengan hitungan tertentu pula saat masih dalam sarang burung tersebut. Setelah itu dicampur dengan bahan-bahan ataupun ramuan-ramuan rahasia yang secara turun-temurun itu diajarkan. Proses pembuatan minyak bintang tidaklah mudah pemirsa. Butuh waktu-waktu khusus ya, seperti saat bulan purnama yang terang, kemudian melafalkan mantra-mantra khusus juga. Kemudian minyak bintang ini cukup unik dan sangat ajaib. Ketika minyak bintang itu sudah jadi dan dikemas dalam botol kecil, maka tidak akan pernah habis meskipun dipakai berulang-ulang. Namun ada syaratnya, yaitu yang penting cara pemakaiannya benar, yaitu dengan mencelupkan sepotong lidi khusus ke dalam botol minyak bintang tersebut, lalu mengoleskannya pada luka yang ingin disembuhkan atau yang lainnya. Selain itu, pemilik minyak bintang itu ternyata juga tidak diperbolehkan membalikkan posisi botol sehingga mulut botol itu bisa menghadap ke bawah saat menyimpannya. Dan khasiat minyak bintang ini sangatlah banyak sekali dan di luar nalar manusia karena memang melibatkan energi-energi gaib tingkat tinggi. Yang pertama adalah untuk penyembuhan. Caranya yaitu cukup mengoleskan minyak bintang ini pada luka yang ingin disembuhkan. Misalnya luka terkena senjata tajam, maka setelah diolesi minyak bintang ini seketika dalam hitungan menit luka tersebut akan pulih seperti sedia kala. Begitu juga ketika digunakan untuk mengembalikan tulang yang patah. Bahkan tulang yang remuk sekalipun itu akan kembali pulih seperti sedia kala saat itu. Yang kedua, untuk kekebalan permanen. Ketika minyak bintang ini ditelan oleh seseorang, maka orang tersebut tidak akan bisa dibunuh dengan cara apapun. Tubuhnya itu akan kebal dari segala senjata tajam dan tembakan-tembakan peluru. Bahkan apabila tubuhnya itu dipotong-potong, itu akan kembali seperti semula. Hal itu terjadi ketika pada malam hari saat ada bintang bersinar di atas langit, alias langitnya itu tidak tertutup mendung. Yang ketiga, untuk menghidupkan orang mati. Jika ada seseorang yang telah meninggal dunia terkhusus karena korban pembunuhan, maka bisa dihidupkan kembali dengan minyak bintang ini. Caranya yaitu cukup meneteskan sedikit minyak bintang itu ke dalam mulut orang yang sudah mati tersebut pada waktu malam hari ketika langit itu penuh dengan bintang dan bintang tersebut bersinar sangat terang. Maka seketika itu mayat itu akan kembali hidup sebagai manusia seperti sedia kala. Maka dari itu minyak bintang ini sering juga disebut oleh orang-orang Jawa yaitu sebagai minyak sambung nyowo. Namun perlu diingat bahwa orang yang telah dibangkitkan dengan minyak bintang ini mempunyai efek yang tidak baik, yaitu pikirannya akan selalu terbayang-bayang wajah si pembunuh. Pikirannya itu tidak akan tenang sebelum dia dapat membalaskan dendamnya untuk membunuh si pelaku tersebut. Si pelaku pembunuhan akan terus dicarinya sampai ketemu. Perlu diketahui bahwa minyak bintang ini akan hilang khasiatnya apabila digunakan untuk menyeberang lautan.
Namun ada cara khusus agar tidak hilang khasiatnya manakala digunakan untuk menyeberang laut, yaitu harus dimasukkan ke dalam sebuah buah tertentu dan dibalut dengan tanah yang asli dari suku Dayak. Pemakai minyak bintang ini juga akan mempunyai efek yang sangat mengerikan, yaitu seseorang akan sering mengalami luka. Luka yang dialami itu akan semakin meningkat, mulai dari luka-luka kecil sampai dengan luka yang lebih parah. Namun luka tersebut dapat dengan mudah itu bisa disembuhkan dengan minyak bintang ini seketika. Hal itu karena minyak bintang itu mengandung kekuatan gaib yang meminta ingin selalu digunakan. Kemudian efek yang lainnya yaitu bahwa si pemakai minyak bintang ini manakala minyak tersebut ditelan itu akan mengalami sulit mati. Istilahnya akan tersiksa ketika sakaratul maut karena ruhnya ditahan oleh kekuatan gaib yang ada di dalam dirinya yang menelan minyak ini. Maka untuk itu harus dibersihkan dulu tubuhnya dari kekuatan gaib minyak bintang tersebut. Namun caranya itu juga tidak mudah. Tidak sembarang orang itu bisa melakukannya. Kemudian dipercaya juga ya bahwa setelah mati, roh orang yang memakai minyak bintang ini, terkhusus orang yang menelannya, itu akan dipengaruhi oleh setan sehingga menjadi hantu gentayangan yang sering disebut hantimang atau lebih terkenal dengan nama Buya, yaitu hantu kepala dengan isi perut tanpa tangan dan kaki yang melayang-layang di udara. Mengingat cukup rumit pembuatan minyak bintang tersebut dan khasiatnya yang aneh serta efeknya yang berbahaya, maka saya pribadi meyakini bahwa minyak bintang ini hanya orang-orang khusus saja yang memilikinya. Minyaknya pun tidak akan pernah diperlihatkan pada sembarang orang, apalagi dijual untuk dikomersilkan. Untuk minyak bintang yang digunakan Ibu Ida Dayak mungkin saja bukan minyak bintang seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin minyak tersebut adalah minyak bintang jenis yang lainnya yang pembuatannya mungkin tidak terlalu rumit seperti itu. Perhatian untuk para pemirsa sekalian bahwa informasi mengenai minyak bintang ini hanya cerita dari seseorang saja. Untuk kebenarannya saya tidak bisa memastikannya. Silakan untuk lebih jelasnya tanyakan langsung tentang minyak bintang ini pada tetua-tetua suku Dayak atau memang orang-orang yang ahli dalam perminyakan ini di Kalimantan. Tinjauan psikologi. Pengobatan Ibu Ida Dayak kalau ditinjau dari ilmu psikologi, maka itu adalah efek placebo, pemirsa. Apa itu efek placebo? Placebo adalah efek psikologis yang membuat otak yakin dirinya sembuh dalam proses pengobatan. Placebo itu bisa membuat orang menjadi lebih baik tetapi tidak akan menyembuhkan secara permanen. Efek placebo ini terbukti paling efektif itu untuk sakit nyeri. Dalam ranah pengobatan tradisional seperti Ibu Ida Dayak adalah memainkan efek psikologis pasiennya. Maka secara otomatis itu akan bisa mengontrol rasa sakit dan nyeri pada pasien. Jika pengobatan sukses, maka akan muncul testimoni-testimoni sehingga pengobatan jenis ini akan ramai dikunjungi orang. Tinjauan ilmu hikmah. Kalau menurut tinjauan ilmu hikmah, pengobatan sejenis Ibu Ida Dayak ini adalah karena menguasai teknik-teknik khusus disertai dengan energi-energi doa maupun ramuan-ramuan khusus. Pengobatan alternatif seperti ini sebenarnya sudah diajarkan oleh para alim ulama pada zaman dahulu. Sebagai bukti, ada suatu kitab yang menjadi rujukan para praktisi ilmu hikmah, yaitu kitab At-Tibbun Nabawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan secara lengkap mengenai teknik-teknik, ramuan-ramuan hingga doa-doa ataupun mantra-mantra untuk terapi penyembuhan suatu penyakit. Atau biasanya orang-orang muslim itu menyebutnya dengan teknik ruqyah. Namun Ibu Ida Dayak mungkin merujuk pada pedoman lain yang diwariskan dari para leluhurnya yang kita sendiri tidak mengetahui cara-cara ataupun teknik-tekniknya. Karena buku-buku ataupun kitab-kitab pengobatan di Nusantara ini sangat banyak ragam dan jenisnya. Belum lagi yang tidak terbukukan itu juga sangat banyak sekali. Karena memang di Indonesia, di Nusantara sendiri itu kaya akan ilmu-ilmu budaya,
warisan para leluhur di zaman kerajaan dulu. Saya mengharapkan kepada para pemirsa sekalian, jangan dulu suudon bahwa pengobatan Ibu Ida Dayak itu adalah sesat, syirik, musyrik, bid'ah, tidak berguna dan lain sebagainya. Kalau kita memang tidak tahu asal usulnya itu secara benar. Yang terpenting Ibu Ida itu sangat bermanfaat sekali, sangat membantu masyarakat Indonesia itu yang sedang tertimpa musibah dan tidak punya biaya untuk berobat ke rumah sakit. Kita tahu bahwa pengobatan di rumah sakit sangatlah mahal sekali. Mari kita doakan semoga banyak orang-orang yang bermunculan seperti Ibu Ida Dayak ini dengan kemampuannya yang menakjubkan dan ikhlas membantu masyarakat. Dan semoga Ibu Ida diberikan panjang umur sehingga bisa membantu masyarakat lebih banyak lagi. Untuk pemerintah sebenarnya harus membantu memfasilitasi Ibu Ida ini agar terstruktur dalam menerima pasien sehingga tidak berdesak-desakan. Jangan malah memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik ataupun kepentingan pribadi. Kalau perlu tulis, dokumenkan tentang teknik-teknik ataupun cara-cara pengobatan Ibu Ida ini agar bisa dipelajari banyak orang sehingga sangat bermanfaat sekali sebagai warisan budaya Nusantara. Saya Fatul Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.